Halo Bapak Ibu sekalian, kembali bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu, untuk video kali ini kami akan membahas kembali soal-soal P3K tahun 2024. Nah, teman-teman, untuk video kali ini saya fokus dulu di teman-teman yang dari jabatan teknis ya. Jadi untuk kali ini saya akan membahas formasi penata layanan operasional. Nanti teman-teman saya akan menjelaskan cara menemukan kata kunci pada soal. Nah, ini teman-teman tentunya berdasarkan FR 3K tahun 2023 dari alumni guru kreatif yang telah bimbel dan yang telah mengikuti simulasi guru kreatif di tahun 2023. Nah, video ini merupakan part 2 untuk formasi ini Bapak Ibu. Part satunya dapat ditonton di video sebelum ini. Oke, baik, kita ke soal nomor 1. Soalnya seperti ini teman-teman. Seorang penata layanan operasional ingin meningkatkan kolaborasi antar berbagai departemen dalam instansi pemerintah. Apa langkah yang paling tepat untuk mendorong kolaborasi tersebut? A. Menetapkan proyek lintas departemen yang melibatkan pegawai dari berbagai unit untuk bekerja bersama-sama dalam mencapai tujuan yang sama. Proyek ini akan memfasilitasi interaksi antar pegawai dan membangun hubungan kerja yang lebih baik. B. Membangun sistem komunikasi yang efisien antar departemen, termasuk platform berbagai informasi dan alat kolaborasi yang memungkinkan pegawai untuk saling berinteraksi, saling berkomunikasi dan bertukar ide dengan lebih mudah. Sistem ini harus mendukung aliran informasi yang cepat dan transparan. C. Mengadakan pertemuan rutin antar departemen untuk membahas isu-isu bersama dan mencari solusi secara kolektif. Pertemuan ini harus dirancang untuk mendorong partisipasi aktif dan berbagi pengalaman antar pegawai dari departemen yang berbeda. D. Menerapkan penghargaan bagi departemen yang menunjukkan kolaborasi yang baik dan mencapai hasil yang positif. Penghargaan ini dapat memotivasi departemen lain untuk berkolaborasi dan berbagi sumber daya demi mencapai tujuan bersama. Dan E. Menyusun panduan kolaborasi yang jelas yang menguraikan peran dan tanggung jawab setiap departemen dalam proyek-proyek bersama. Panduan ini harus disosialisasikan agar semua pegawai memahami bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam kolaborasi tersebut. Tadi teman-teman di soal ini coba lihat, ini ya kata kuncinya ada di sini. Teman-teman ingin meningkatkan kolaborasi, berarti yang dibahas ini bagaimana teman-teman ini bisa bekerja bersama-sama dalam suatu proyek teman-teman. Jadi jika seorang penata layanan operasional ingin berkolaborasi, maka dia harus ditempatkan dalam satu proyek yang sama dari berbagai departemen. Oleh karena itu teman-teman, yang paling cocok jawaban yang tepat untuk dari 5 opsi ini, yang jauh lebih tepat itu ada di bagian A. Jadi menetapkan proyek lintas departemen yang melibatkan pegawai dari berbagai unit untuk bekerja bersama-sama. Jadi dengan adanya proyek ini, jadi teman-teman yang dari departemen lain bisa saling berkolaborasi, bisa saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Menetapkan proyek lintas departemen ini adalah langkah paling tepat untuk mendorong kolaborasi antar berbagai unit. Jadi proyek ini tidak hanya meningkatkan interaksi antar pegawai, tetapi juga menciptakan rasa tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan yang lebih besar. Jadi untuk soal nomor 1 opsi A jawaban yang paling tepat. Oke, next kita ke soal nomor 2. Soalnya seperti ini. Seorang penata layanan operasional di instansi pelayanan publik ingin meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Apa langkah strategis yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut?
A. Mengadakan sesi tanya jawab atau forum diskusi dengan masyarakat secara berkala untuk mendengarkan masukan dan keluhan mereka secara langsung. Dalam forum ini, penata layanan dapat memperoleh wawasan tentang pengalaman masyarakat dan mendiskusikan solusi potensial untuk perbaikan. B. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara rutin dan menggunakan hasil survei untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Survei ini harus dirancang untuk mendapatkan informasi mendetail mengenai aspek-aspek layanan yang disukai dan yang perlu ditingkatkan. C. Menyusun dan menyebarluaskan panduan layanan yang jelas dan informatif, mencakup prosedur, waktu yang diperlukan, dan langkah-langkah yang harus diikuti masyarakat untuk mengakses layanan. Informasi yang jelas dapat mengurangi kebingungan dan meningkatkan pengalaman masyarakat. D. Mengadakan pelatihan untuk pegawai tentang pentingnya layanan yang berorientasi pada masyarakat, termasuk keterampilan komunikasi dan teknik untuk menangani keluhan dengan baik. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan sikap dan keterampilan pegawai dalam berinteraksi dengan masyarakat. Bagian E. Menerapkan sistem penghargaan bagi pegawai yang berhasil memberikan layanan yang memuaskan bagi masyarakat, sehingga mendorong pegawai lainnya untuk berupaya meningkatkan kualitas layanan. Penghargaan ini bisa berupa pengakuan publik atau insentif lainnya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, jadi di sini inti dari soal ini teman-teman diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Maka opsi yang paling tepat untuk soal nomor 2 adalah ada di bagian B. Jadi melakukan survei kepuasan masyarakat secara rutin. Jadi ini adalah langkah strategis yang paling tepat untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Dengan mendapatkan feedback umpan balik langsung dari masyarakat, seorang penata layanan dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan menyesuaikan layanan agar lebih sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi itu alasannya kenapa B opsi yang tepat untuk soal nomor 2. Next teman-teman, kita ke soal nomor 3. Soalnya seperti ini. Seorang penata layanan operasional berencana untuk memperkenalkan sistem pelayanan berbasis teknologi di instansi pemerintah. Apa yang harus menjadi fokus utama dalam proses implementasi sistem ini? A. Melakukan sosialisasi kepada pegawai dan masyarakat tentang manfaat sistem pelayanan berbasis teknologi yang baru. Penting untuk menjelaskan bagaimana teknologi ini akan mempermudah proses pelayanan dan meningkatkan efisiensi, serta memberikan informasi tentang bagaimana mereka dapat mengakses layanan tersebut. Bagian B, mengembangkan program pelatihan bagi pegawai untuk memastikan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan sistem baru dengan baik. Program pelatihan ini harus mencakup sesi praktis dan materi yang menjelaskan fitur-fitur utama dan sistem serta cara menangani masalah yang mungkin timbul. C. Menyusun rencana pemeliharaan dan dukungan teknis yang jelas untuk sistem baru setelah implementasi, sehingga pegawai dapat dengan cepat mendapatkan bantuan ketika mengalami kendala teknis. Rencana ini harus mencakup penjadwalan pemeliharaan rutin dan penyediaan akses ke sumber daya dukungan. D. Melakukan evaluasi terhadap dampak sistem baru setelah implementasi untuk menilai sejauh mana sistem telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi ini harus melibatkan pengumpulan data dari pegawai dan masyarakat, serta analisis tentang bagaimana sistem telah meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. D. Mengidentifikasi teknologi yang paling sesuai untuk kebutuhan layanan yang ada dan memastikan bahwa teknologi tersebut dapat terintegrasi dengan sistem yang sudah ada. Ini termasuk melakukan penelitian mendalam dan berdiskusi dengan pihak penyedia teknologi untuk memahami spesifikasi teknis dan manfaat yang ditawarkan. Oke teman-teman, kembali kita ke opsi soalnya.
memperkenalkan sistem pelayanan berbasis teknologi di instansi pemerintah. Jadi yang menjadi fokus utama Bapak Ibu dalam implementasi ini ada di bagian E. Jadi kita mengidentifikasi teknologi yang paling sesuai untuk kebutuhan layanan yang ada. Ini adalah langkah awal yang paling penting. Tanpa pemilihan teknologi yang tepat, semua langkah berikutnya dalam mengimplementasi dapat terhambat dan sistem tidak akan memenuhi harapan dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Oleh karena itu teman-teman, jadi kita identifikasi dulu teknologi yang paling sesuai untuk kebutuhan layanan yang ada. Itu alasannya kenapa opsi E jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3. Next kita ke soal nomor 4. Jadi teman-teman masih soalnya panjang-panjang ya, dan opsi jawabannya pun panjang-panjang. Soal nomor 4 seperti ini. Dalam upaya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, seorang penata layanan operasional harus mengevaluasi efektivitas program pelatihan untuk pegawai. Apa langkah terbaik yang dapat diambil untuk melakukan evaluasi ini? A. Menyusun kuesioner evaluasi yang harus diisi oleh pegawai setelah mengikuti pelatihan. Kuesioner ini akan mengumpulkan informasi tentang materi pelatihan, relevansinya dengan pekerjaan mereka, serta saran dan untuk perbaikan di masa depan. Dengan cara ini, penata layanan bisa mendapatkan umpan balik yang langsung dari pegawai yang mengikuti pelatihan. B. Mengadakan sesi wawancara dengan pegawai yang telah mengikuti pelatihan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman mereka. Selama wawancara, penata layanan dapat bertanya tentang aspek yang mereka anggap paling bermanfaat, tantangan yang mereka hadapi dalam menerapkan pembelajaran, serta saran untuk perbaikan program pelatihan ke depan. C. Melakukan analisis terhadap perubahan dalam kinerja pegawai setelah mengikuti pelatihan dengan membandingkan data kinerja sebelum dan sesudah pelatihan. Data ini dapat mencakup aspek seperti jumlah keluhan yang diterima, waktu pelayanan, dan tingkat kepuasan masyarakat. Dengan menganalisis data ini, penata layanan dapat menilai dampak langsung dari pelatihan terhadap kualitas layanan. Kemudian bagian D, mengumpulkan umpan balik dari masyarakat tentang perubahan dalam kualitas layanan setelah pegawai mengikuti pelatihan. Umpan balik ini dapat diambil melalui survei kepuasan masyarakat atau forum diskusi. Ini akan membantu penata layanan memahami sejauh mana pelatihan telah terpengaruh pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dan bagian E, mengembangkan rencana pelatihan berkelanjutan yang mencakup evaluasi berkala terhadap program pelatihan yang sudah ada, dengan tujuan untuk selalu memperbarui dan meningkatkan keterampilan pegawai sesuai dengan perkembangan terbaru dalam pelayanan publik. Nah, Bapak Ibu, kita lihat kembali soalnya. Jadi, seorang penata layanan harus mengevaluasi efektivitas program pelatihan untuk pegawai, teman-teman ya, program pelatihan untuk pegawai. Jadi langkah terbaik yang bisa kita ambil adalah tentu ada di bagian C. Jadi melakukan analisis terhadap perubahan dalam kinerja pegawai setelah mengikuti pelatihan adalah langkah yang paling tepat. Dengan kita bandingkan data kinerja sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan, kita dapat menilai dampak langsung dari program pelatihan dan menentukan apakah tujuan pelatihan ini telah tercapai atau tidak. Itu alasannya kenapa opsi C jawaban yang tepat untuk soal nomor 4. Oke, teman-teman, jika kita lihat sekilas, ini A, B, C, D ini hampir teman-teman mirip-mirip ya. Namun yang paling tepat adalah bagian C. Soal nomor 5, soalnya seperti ini. Seorang penata layanan operasional sedang merencanakan implementasi sistem manajemen antrian di layanan publik. Apa langkah yang sebaiknya diambil untuk memastikan sistem ini berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat? A. Mengkaji berbagai opsi sistem manajemen antrian yang tersedia di pasar dan memilih salah satu berdasarkan fitur yang ditawarkan serta biaya implementasinya.
Setelah memilih sistem, penata layanan harus merencanakan pelatihan bagi pegawai untuk memastikan mereka memahami cara menggunakan sistem baru tersebut dan dapat membantu masyarakat saat diperlukan. B. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dengan mengadakan diskusi kelompok atau survei untuk mendapatkan masukan mengenai preferensi mereka terkait sistem antrian. Ini akan membantu penata layanan merancang sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memastikan bahwa sistem yang dipilih mudah dipahami dan digunakan oleh masyarakat. C. Mengembangkan rencana komunikasi yang jelas untuk menginformasikan pegawai dan masyarakat tentang perubahan yang akan terjadi, termasuk manfaat dari sistem manajemen antrian baru. Penata layanan harus memastikan semua pihak yang terlibat memahami bagaimana sistem baru ini akan berfungsi dan bagaimana mereka dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. D. Melakukan uji coba sistem manajemen antrian di beberapa lokasi sebelum peluncuran penuh untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin timbul. Selama fase uji coba, penata layanan harus memberikan umpan balik dari pegawai dan masyarakat untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan memenuhi harapan. D. Menyusun panduan operasional dan prosedur standar untuk pegawai yang menjelaskan bagaimana sistem manajemen antrian akan beroperasi, termasuk langkah-langkah yang harus diambil dalam situasi tertentu dan cara menangani keluhan dari masyarakat terkait sistem baru ini. Jadi kita cek kembali soalnya Bapak Ibu. Jadi kita telah merencanakan implementasi sistem manajemen antrian di layanan publik. Jadi langkah yang bisa kita ambil supaya sistem ini berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat adalah tentu di bagian B, Bapak Ibu. Jadi kita libatkan masyarakat dalam proses perencanaan. Ini adalah langkah yang paling penting. Dengan mendapatkan masukan langsung dari masyarakat, penata layanan dapat memastikan bahwa sistem manajemen antrian yang diimplementasikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta dapat meningkatkan pengalaman pelayanan mereka. Jadi B yang tepat untuk soal nomor 5. Oke, baik teman-teman, kita ke soal nomor 6. Ini soal ini jauh lebih tingkat kesulitannya teman-teman, kami turunkan sedikit. Soal nomor 6 seperti ini. Seorang penata layanan operasional mendapati bahwa beberapa layanan mengalami keterlambatan karena adanya proses manual yang dilakukan di tengah alur kerja digital. Apa solusi paling tepat untuk mengatasi masalah ini? A. Mengganti semua proses manual dengan sistem digital meskipun membutuhkan waktu dan biaya. B. Memastikan bahwa setiap pegawai memahami proses digital agar tidak kembali ke proses manual. C. Menyederhanakan proses manual agar tidak mempengaruhi alur kerja digital yang sudah ada. D. Mengintegrasikan bagian proses manual tersebut ke dalam sistem digital yang ada agar lebih efisien. Dan E. Membuat prosedur yang ketat agar pegawai tidak kembali ke proses manual tanpa izin. Nah, teman-teman ini jelas ya. Jawabannya adalah bagian D. Kenapa bagian D? Mengintegrasikan proses manual ke dalam sistem digital adalah solusi terbaik karena meningkatkan efisiensi tanpa memerlukan proses tambahan. Oke. Next kita ke soal nomor 7. Soalnya seperti ini. Seorang penata layanan operasional menemukan bahwa keluhan dari masyarakat mengenai layanan sering kali berulang dan umumnya berasal dari informasi yang kurang jelas terkait persyaratan dokumen. Apa langkah paling tepat untuk meminimalkan keluhan masyarakat mengenai informasi persyaratan layanan? A. Mengirimkan pesan otomatis kepada masyarakat yang mengajukan layanan mengenai persyaratan dokumen yang harus dilengkapi. B. Menyediakan panduan persyaratan layanan dalam bentuk video yang mudah diakses di situs web dan area layanan. C. Memberikan pelatihan rutin kepada petugas agar lebih paham dalam menjelaskan persyaratan layanan kepada masyarakat. D. Memasang poster informasi di area layanan yang menjelaskan secara detail persyaratan setiap layanan.
Dan E, menetapkan satu petugas khusus di bagian informasi untuk memberikan penjelasan mengenai persyaratan layanan. Nah, untuk soal ini teman-teman, yang paling tepat untuk meminimalkan keluhan masyarakat mengenai informasi persyaratan pelayanan ada di bagian B. Jadi panduan video ini teman-teman menyediakan panduan persyaratan dalam bentuk video ini mampu memudahkan masyarakat memahami persyaratan dengan lebih jelas serta dapat diakses kapan saja sehingga dapat mengurangi keluhan akibat kebingungan. Oke. Next kita ke soal nomor 8. Soalnya seperti ini. Dalam upaya meningkatkan transparansi layanan, seorang penata layanan operasional disarankan untuk menerapkan sistem evaluasi layanan secara terbuka kepada masyarakat. Apa yang paling tepat dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat tentang kinerja layanan? A. Membuat laporan kinerja yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat umum. B. Mengadakan pertemuan bulanan dengan masyarakat untuk membahas kinerja layanan yang telah dilakukan. C. Menyediakan kotak saran di setiap area layanan agar masyarakat bisa memberikan masukan. D. Membuat jadwal publikasi laporan evaluasi yang disampaikan melalui media sosial resmi. Dan E. Menyusun infografis kinerja bulanan yang ditempel di area layanan kantor. Nah, teman-teman, di soal ini kata kuncinya ini, transparansi layanan. Transparansi ya, jadi yang tepat itu adalah bagian A. Membuat laporan kinerja yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat umum. Supaya masyarakat umum ini, teman-teman, bisa mengetahui transparansi kinerja instansi. Jadi opsi A yang tepat untuk soal nomor 8. Next kita ke soal nomor 9. Soalnya seperti ini. Seorang penata layanan operasional diminta untuk meningkatkan keamanan data layanan publik yang sedang dalam proses digitalisasi. Apa tindakan paling tepat untuk memastikan data yang dikumpulkan dan disimpan tetap aman? A. Menyimpan data di server internal kantor agar tidak terhubung ke internet. B. Menggunakan enkripsi pada semua data yang dikumpulkan dan disimpan secara digital. C. Mengganti kata sandi sistem setiap bulan untuk meningkatkan keamanan akses. D. Menyediakan pelatihan keamanan digital untuk pegawai agar mereka tidak membagikan data secara sembarangan. Dan E. Menetapkan jam operasional khusus untuk akses ke data demi menghindari akses di luar jam kerja. Coba lihat teman-teman, kata kuncinya adalah bagaimana kita ini bisa meningkatkan keamanan data. Keamanan data maka yang tepat antara A, B, C, D, E ini adalah tentu bagian B teman-teman. Jadi kita gunakan enkripsi pada semua data yang dikumpulkan dan disimpan secara digital. Enkripsi ini adalah langkah paling efektif untuk melindungi data, terutama jika terjadi akses yang tidak sah. Oke, next teman-teman kita akan ke soal nomor 10 dan soal nomor 10 ini sebagai bonus untuk video kali ini. Namun sebelumnya teman-teman, saya kembali akan menginformasikan nih kepada teman-teman sekalian bahwa kami masih membuka teman-teman kelas atau simulasi tes berbasis CAT. Jika teman-teman berminat, ini untuk teman-teman penata layanan operasional, silakan menghubungi kami melalui WA di nomor ini teman-teman. Bisa juga DM di Instagram Sulnana. Jadi semua link ini kami akan sertakan di kolom deskripsi untuk memudahkan teman-teman menghubungi kami. Jadi teman-teman ini nanti seperti inilah model tampilan webnya teman-teman. Jadi teman-teman akan login di sini. Nanti setelah teman-teman mendaftar kami akan berikan username dan password. Jadi akan tersedia beberapa paket soal. Jadi contohnya ini teman-teman ada teman yang login. Dia memilih teknis 2 paketnya. Nanti ini ada soal yang muncul, ada soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Dan teman-teman juga nanti akan ada soal teknis yang sesuai dengan formasi teman-teman. Jadi misal teman-teman ini formasinya penata layanan operasional, maka soal teknisnya nanti adalah 90 nomor tentang penata layanan operasional. Contohnya ini bagian manajerialnya dia memilih opsi A, kemudian soal nomor 2 dia memilih opsi C nih teman-teman. Nah nanti setelah di akhir teman-teman karena dia hanya menjawab 2 nomor dan menyelesaikannya maka dia akan mendapat nilai skor 8. Jadi kebetulan yang ujian ini atas nama Rustan. Teman-teman kami tunggu ya
bergabung bersama kami di simulasi tes berbasis CAT, silakan hubungi kami di WA ini ataupun DM di Instagram. Tes ini teman-teman nanti sangat berguna sekali bagi teman-teman. Nanti setelah teman-teman mengikuti simulasi ini, kemudian try out ini, nanti kami akan berikan modul soalnya beserta kunci jawabannya beserta pembahasannya agar teman-teman bisa mempelajarinya kapan saja, dan insya Allah teman-teman ini sangat berguna sekali, sangat memudahkan teman-teman nanti untuk mengikuti menjawab soal-soal P3K tahun ini. Oke ya, jadi kami tunggu teman-teman bergabung di Guru Kreatif. Nah, soal nomor 10 teman-teman, ini sebagai soal bonus, nanti jawabannya teman-teman silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Soalnya seperti ini. Seorang penata layanan operasional di instansi pemerintah mendapatkan tanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan publik di wilayahnya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, apa langkah yang paling tepat untuk dilakukan pertama kali? A. Mengadakan pertemuan dengan seluruh pegawai untuk mendiskusikan tantangan yang dihadapi dan meminta masukan mereka tentang perubahan yang mungkin diperlukan. Dengan melibatkan pegawai, penata layanan bisa mendapatkan perspektif yang berharga mengenai operasi sehari-hari dan menemukan area yang dapat ditingkatkan. B. Melakukan survei kepada masyarakat untuk mengetahui pengalaman mereka dengan layanan yang ada dan mengumpulkan umpan balik mengenai apa yang mereka harapkan dari pelayanan yang lebih baik. Survei ini dapat membantu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat secara langsung, yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan. C. Membuat rencana strategis yang komprehensif yang mencakup pengembangan pelatihan bagi pegawai dan pengadaan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan infrastruktur pelayanan. Rencana ini harus berdasarkan pada temuan dan analisis awal dan masukan dari pegawai serta masyarakat. Bagian D. Mengimplementasikan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi pelayanan seperti sistem manajemen antrian atau aplikasi pelayanan online, tanpa terlebih dahulu melakukan penilaian menyeluruh terhadap kebutuhan dan kesiapan pegawai serta masyarakat. Bagian E. Melakukan analisis mendalam terhadap proses layanan yang saat ini, termasuk menganalisis waktu proses, tingkat kepuasan masyarakat, serta mencari tahu apa yang menjadi hambatan dalam pelayanan. Langkah ini akan memberikan wawasan yang jelas tentang apa yang perlu diperbaiki sebelum merancang solusi baru. Teman-teman, silakan dituliskan di kolom chat, di kolom komentar, jawaban yang teman-teman pilih dari soal nomor 10 ini. Baik, teman-teman sekalian, untuk video kali ini cukup sekian dari kami di tim Guru Kreatif. Semoga dengan video kali ini teman-teman dapat berkah dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa teman-teman, kami tunggu teman-teman bergabung bersama kami di kelas Guru Kreatif simulasi CAT BKN teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.